Kenapa kita harus kembali ke akar bahwa ukir adalah nafas, ukir adalah detak jantung, ukir adalah kehidupan. Maka generasi harus kembali untuk mencintai. Nah, mencintai ukir ini bukan berarti untuk menjadi tukang ukir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Ya, Mas. Saya dari Coklat Ekstra Silaturahmi Budaya. Ingin ngobrol-ngobrol, boleh Mas? Oh ya, monggo. Silakan duduk. Boleh Mas, silakan. Aduh. Oke Mas, kenalan dulu boleh Mas ya? Balik lagi, saya Godeg Mas. Wawan. Arif, Mas. Godeg Mas. Kebetulan saya lagi keliling-keliling Jepara. Dan kalau lihat Jepara itu kan kota ukir ya Mas ya? Ya. Boleh nggak Mas sedikit diceritain tentang ukir itu sendiri di Jepara Mas? Boleh. Boleh Mas ya? Tapi sebelum cerita, kayaknya ngopi dulu. Wah, boleh Mas. Tanpa ngopi nggak bisa ngolah pikir. Iya betul Mas. Oke? Saya minum Mas ya. Oke, diminum dulu kopinya. Kalau memang secara tekmat, saya dulu Jepara kota ukir. Dan itu mengalami sebuah perjalanan yang sangat panjang sekali untuk bisa menjadi Jepara itu kota ukir. Gitu. Jadi mulai tahun-tahun di abad 15-an sampai abad 19 dan sampai sekarang. Ini tentunya mengalami sebuah perubahan-perubahan atau fase-fase sehingga Jepara sampai saat ini masih tetap kota ukir. Kalau sejarah panjang sih tentunya mungkin tidak cukup ya kalau kita bahas secara sepenggal kan gitu. Tapi kalau mengenai tentang Jepara kota ukir sendiri dan mulai dikenal di dunia, ini tentunya tidak luput dari sejarah panjang yang saya katakan tadi kan gitu. Mulai eranya Kanjeng Nyai Ratu Kalinyamat, kemudian era Kartini, dan juga sampai ke era modern sekarang. Secara artefak sekarang kita bisa mengenali sejarah Jepara sebagai kota ukir itu ada di Masjid Mantingan yang itu dijadikan astana oleh Kanjeng Sultan Hadirin, dan itu artefak itu berupa ukiran batu putih yang waktu itu memang diukir dipersembahkan untuk Kanjeng Sultan Hadirin. Itu peninggalan secara artefak dan itu berupa ukiran batu putih. Kita berpindah ke era Kartini. Waktu itu memang beliau sangat peduli terhadap masyarakat Jepara. Nah itu kita harus mengenal satu sosok yang namanya Mbah Singoweryo, salah satu seniman Jepara yang sempat digandeng era Kartini untuk mengerjakan macan kurung yang waktu itu sempat dibawa pameran ke Den Haag, Belanda di era tahun-tahun 1928. Di usianya Raden Ajeng Kartini kalau nggak salah di usia 18. Dan gitu itu mulai Jepara dikenal bahwa Jepara mempunyai potensi budaya yang sangat luar biasa, yaitu budaya ukir. Walaupun memang secara budaya ukir adalah produk budaya, jadi bukan asli budayanya orang Jepara, tapi itu akhirnya menjadi lekat dengan orang Jepara kan gitu. Kemudian baru kita beralih ke era tahun 80-an atau mungkin tahun 70-an. Ini ternyata Jepara juga pernah mengukir prestasi dalam tanda kutip tentunya, yang itu orang-orang Jepara di masa itu ya kan itu dipercaya untuk mengerjakan proyek yang sangat prestisius di negara ini, yaitu ruang Jepara di Istana Merdeka. Itu dimulai tahun-tahun
70-an oleh Bapak Presiden kita Pak Soeharto waktu itu. Kalau berbicara tentang perkembangan Mas, Jepara dulunya nggak seperti ini, nggak banyak perusahaan-perusahaan besar yang ekspor mebel kan gitu kan. Nah, ekspor mebel itu dimulai pada tahun 80 akhir, sebelum ada orang asing masuk ke sini. Ini corak ukiran itu kan semuanya pakai ini ya, pakai ukiran motif Nusantara ya, misalkan seperti Majapahit, kemudian Pajajaran, kemudian apa namanya motif Mataram. Ini yang mungkin dikenal orang-orang sini. Ukir ini Jepara gitu, maka ukir adalah jantungnya Jepara, nafasnya Jepara, kehidupannya Jepara. Mas, tadi kan di event ini ada 15 seniman ukir Jepara yang terlibat. Ya. Nanti boleh dong antar saya untuk bersilaturahmi sama ya minimal beberapa seniman pahat asal Jepara ini, Mas. Boleh ya? Boleh, tentunya boleh. Boleh, Mas. Dan ya? itu sangat boleh sekali. Boleh, Mas. Boleh. Terima kasih banyak, Oke, Mas. Pokoknya. siap. Mas Wawan, sekarang kita mau kemana nih, Mas? Ini ke salah satu legend yang kita bahas Tadi ya kan. Ini salah satu sesepuh ukir juga yang masih eksis dalam dunia ukir. Ukir. Kalau pengen kenal, Kita kenalan. ya harus Bang Gode harus kenalan sendiri. Gitu. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Salam. Saya Godek, Mbah. Oh ya. Mbah, kalau boleh tahu namanya siapa, Mbah? Sukadi. Ini lagi gambar apa, Mbah? Lagi bikin apa? Ukir apa? Ini sebuah raksasa. Ini cermin, saya ada di cermin ini mau ditelan sama raksasa ini. Jadi ntar di tengahnya ini ada cermin, ya, Mbah ya? Ada cerminnya. Itu mengartikan apa, Mbah? Ya. Kalau boleh tahu, Mbah. Ini kan raksasa buta yang angkara murka. Ingin menelan sesuatu yang ada di dalam ini. Maka mungkin maksudnya Mbah Kadi itu jangan kalah sama raksasa, maka kita harus selalu mengingat cermin wajah kita. Mungkin seperti itu ya, Mbah ya. Mungkin seperti itu. Nah, Mbah, ini kalau bisa diibaratkan, dikerucutkan, genrenya apa, Mbah? Maksudnya ini tuh motif apa, Mbah? Ya, motif itu kombinasi. Ini ada yang model Pajajaran campur Majapahit, ada. Makasih, Mbah ya. Ya. Mohon maaf mengganggu sedang berkaryanya, Mbah. Terima kasih banyak, Mbah. Nah, sekarang kita mau kemana lagi, Oke, Mas? kita pindah ke yang lainnya. Ini juga seniman generasi di bawahnya Mbah Kadi sedikit. Wah, legend juga nih. Legend juga. Kita kesana. Oke, siap. Berarti ini legend juga ya, Mas ya? Legend juga pasti. Wah, daging semua nih. Iya, generasi tua juga. Mbah, selamat sore. Ya, selamat Mbah, sore. namanya siapa, Mbah? Nasri Mbah Ngasri ya, Iya. Mbah. Waduh, Mbah ini buat apa, Mbah? buat apa tuh menciptakan suatu gambaran apa tuh orang yang nomor satu bagi barang ini. Oh, Namanya ini Bentulu. Bentul. Iya, Bentulu. Bentulu. Oh, Bentulu. 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 Ya, namanya Bentulu. Itu orang yang nomor satu. Oh, orang nomor satu di negeri ini Di gitu ya? negeri ini, Oh, ya. iya. Bentulu, Iya. Bentulu bukan nomor satu di negeri ini. Tapi Iya. lebih ke Bentulu itu lebih seorang apa ya? Angkara murka yang menguasai satu negara. Moses. Kalau bisa diperjelas ya mungkin Dajjal Jawa.
Dajjal ya. Ya. Lebih ke sana ya. Iya, lebih ke sana kan gitu. Makanya kemarin ketika mengikuti event ini ajang untuk kelangenan nih, untuk merindukan aku bisa berkarya bebas, tidak dibatasi dengan motif apapun. Maka kembalinya tetap ke motif-motif Majapahit. Ulir. Ulir ya. Nah, ini ulir. Tinggal praktek saya, Mas. Iya. Bisa. Nanti lah. Nanti belajar sama Bang Asri Iya. sama Bisa, Bang bisa, Kartini. bisa. Siap, Bisa aja. siap, siap. Sekarang kita keliling lagi Oke. ke legend Siap. selanjutnya. Iya, iya. Oke, siap. Bah, makasih ya, Ya, Mbak. ya, ya, mari, Maaf mari. mengganggu berkarya. Oh, enggak. Ya, ya. Masih, Mbak. Mari. Permisi, Bang. Kemana lagi? Sini, Mas. Oke. Kita lanjut ke yang lainnya lagi, oke? Oke, legend selanjutnya nih. Tadi itu yang 60 ya. Ya, yang 60, yang apa namanya 70-an. 70. Ini kita agak geser dikit ke yang lebih muda, yang di usia-usia 50-an mendekati 60. Tapi tetap legend nih. Tapi tetap Tetap legend. Ya, kita lihat aja. Wah. Selamat sore, Pak Ade. Iya. Mohon maaf ganggu nih, sedang berkarya ya. Iya. Ini kayaknya Pade. kita sambil duduk ini. Duduk kan? boleh ya? Pak Ade, Nah, boleh. sambil duduk ya, Pak Ade. Iya, iya, iya. Waduh, Pak Ade, kalau boleh tahu namanya siapa, Pak Ade? Jumadi. Pak Ade Jumadi ya. Ini buat apa, Pak Ade? Buat ini kebun, Kebun. perugusan kalau nggak salah itu. Perugusan itu apa, Mas? Perugusan itu semak belukar. Oh, semak-semak. Karena ini mungkin konsepnya lebih ke relief ya, Iya. Pak Jum ya. Iya. Lebih ke relief. Karena kalau tadi genre, kalau kita sudah membicarakan tentang motif, di Jepara juga punya motif yang namanya relief. Relief. Jadi gambaran alam, Oh. gambaran ini mungkin salah satu contohnya. Oke. Wah, ini banget ya, Mas. Apa? Banyak contoh-contoh yang saya dapat hari ini. Banyak. Pak Ade emang kesehariannya sering membuat seperti ini juga, Pak Ade? Ya kadang sering gini, kadang yang biasa tergantung pesanan. Oh, tergantung pesanannya. Dan sekarang Permintaan. ada event ini lebih ke menggambarkan hati dan perasaan mungkin ya, Pak Ade? Iya, iya. Ini spesial. Spesial. Jadi karena ada event ini, mungkin gambaran dari hatinya yang seperti perugusan mungkin. Yang sudah gulana memikirkan tentang apa ya? Mungkin tentang kondisi saat ini, mungkin bisa digambarkan dengan karya Pak Jumadi itu sendiri. Mungkin seperti itu. Gitu kurang lebih ya. Iya, iya. Pak Ade, terima kasih ya, Pak Ade. Iya, iya, sama-sama. Saya mau keliling-keliling lagi nih, Pak Ade. Iya, iya. Mas, selanjutnya kita kemana, Mas? Siap. Ini kita ke generasi tua juga. Generasi. Jadi yang usia-usia 58, 60. Baru nanti yang terakhir kita ke yang paling muda. Paling muda. Oke. Oh, jadi diajaknya dari 70 tadi, terus 60. Ya. Ini generasi 50 50 sampai ke yang paling muda. yang paling muda. Oke, yang paling muda. Saya makin Oke. penasaran. Siap, Boleh? siap. Pak Ade, terima kasih ya, Pak Ade Iya, iya, ya. sama-sama. Mau ganggu ya, Pak Ade. Monggo, silakan. Langsung ke rumahnya aja ya. Langsung ke rumahnya, Mas. Oke, Boleh. nah ini pas Wah, kebetulan ini. di depan rumah nih. Oke ini. Ini dari depan rumah aja, Iya, Mas, ya. emang seperti inilah khasnya Jepara. Biasa ya? Jadi kalau apa ngukir depan rumah, di depan pekarangan itu biasa. Ayo kita Khasnya, samperin, boleh. samperin. Halo Pak De, selamat sore. Aduh, mohon maaf mengganggu Pak De. Iya. Ini sedang membuat karya nih. Iya. Pak De boleh berkenalan sedikit Pak De? Namanya siapa Pak De? Pak Subadi. Pak Subadi. Iya. Aku sambil duduk ya Pak De. Oke. Wah, ini agak beda nih. Agak beda. Pak De, ini kalau boleh tahu yang dibuat ini apa Pak De? Ini wastafel ini, kalau yang ini ukiran Eropa. Oh, ukiran Eropa. Motifnya motif lain daripada yang tadi. Ya. Kalau tadi Majapahit terus relief. Ini kita pergi ke Eropa. Eropa nih. Iya. Kita dari Nusantara jauh ke Eropa. Jauh ke Eropa. Berarti ini bisa dibilang modern ya? Motif modern atau enggak? Enggak. Udah lama. Kalau Eropa tetap klasik kan Tetap. tetap ada sendiri. Ada ya. Cuman yang menjadi menarik menurut saya ini Pak Badi ini
apa ya, membuat wastafel tapi di sampingnya ini ada sebuah ukiran. Ini kan untuk cuci tangan. Ini baru di apa namanya, sedikit di ini dilubangin supaya bisa tempat air. Iya. Gitu. Ini luar biasa banget nih wastafel dengan ada ukiran di sampingnya ya. Wow. Entah maksudnya bagaimana juga, mungkin si empunya yang bisa menerangkan kenapa harus ada ukiran. Ya. Boleh sedikit dijelaskan Pak De? Ya, biasanya kan itu setelah kerja biasanya kan cuci tangan. Nah, itu ini disediain wastafel gitu. Ceritanya begitu. Tetap ya kalau seniman walaupun di rumahnya wastafelnya pun harus ada seninya. Harus Ada seninya Mas. Mungkin seperti itu. Seperti itu ya Mas. Makanya ada ukiran-ukiran Eropa tadi ya. Eropa, ini motif Eropa. Wah, luar biasa. Kalau ini udah kalau yang ukiran udah 90% jadi. Tinggal bikin yang ini sih Wastafel, ya. fungsinya ya. Wah, oke. Oke Pak De, nanti kita bertemu lagi ya Iya. di event silaturahmi budaya. Saya pengen lihat hasilnya Pak De. Ya, terima kasih Pak De ya, mohon maaf mengganggu. Oke. Ya Mas, kita lanjut lagi Mas. Kita lanjut lagi ini. Oke. Nah, sekarang kemana Mas? Ini kita ke salah satu legend juga yang usianya kira-kira 58 sampai 60 tahun. 58 sampai 60 Iya. tahun. Wah, sama generasi sama yang tadi ya Mas? Ya, sama. Cuman ini yang agak apa namanya, di bawahnya dikit. Oke. kita Tapi lihat. tidak kalah profesional. Tidak kalah. Legend juga nih. Legend juga. Legend juga. Oke. Mbah, selamat sore Mbah. Iya, sorry. Mohon maaf pengganggu lagi berkarya Mbah Iya, ya. iya. Mohon maaf Mbah. Mbah namanya siapa Mbah? Nur Syahid. Mbah Nur Syahid ya. Iya. Mbah ini ngomong-ngomong lagi buat motif apa Mbah? Motif Terate. 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 Nah, Terate itu lebih ke saya apa? konsep Oh, bunga rata ya. Bunga terate. bunga terate. Itu tadi polanya kayak gitu, dipolakan dulu. Kalau kita bicara terate, maka motifnya ini lebih ke Tiongkok, lebih ke Iya, Cina. Tiongkok. China. Ke Cina. Saya kira ke relief tadi. Oh, lebih ke Chinese ya. Oke. Chinese kalau terate itu. Karena mbahnya ini kan sangat apa namanya, ngefans sekali sama Dewi Kwan Im. Makanya bikinnya terate kan gitu. Iya. Makanya kalau ukir itu kalau udah kita bicara karya pasti bebas menggodek. Iya, iya, iya. Jadi boleh-boleh aja mau bikin apa. Sah ya, Mas? Iya, sangat sah sekali. Kalau lihat ini tuh lebih ke apa Mas? Bentuknya, Pak De? Apakah maksudnya kalau tadi kan ada yang wastafel, kalau ada yang kaca, frame kaca. Kalau ini apa? Papan nama. Oh, papan nama. Iya, papan nama misalnya apa di sini ditulis. Ini nanti bisa dikasih nama, misalkan Bang Godek di sini bisa atau apa gitu. iya, iya. Misalnya untuk pejabat-pejabat yang di atas meja itu ya. Nah, iya. Saya ada peralatannya. Untuk nama. Nah, untuk apa? Untuk ini kan nantinya berdiri di atas sana, Mas. Kita ambil. Nah, nanti kan. Oh, iya. Ini untuk biasanya diketemuin di meja-meja pejabat. Sekretaris, direktur kan bisa. Wow, luar biasa. Ini nanti saya cita-cita saya nih di meja ada namanya. Ada Amin, namanya. amin. Amin. Pada doain ya, Pada ya. Soalnya sampai sekarang saya belum punya meja, jangan kan nama di meja. Mejanya aja belum punya, Mas. Oh iya. Siapa? Iya. Asal nggak kepleset aja. Jadi, Karena apa, di Nissan juga ada namanya loh. oh iya benar. Jangan dulu kalau itu. Jangan dulu kalau itu. Cita-citanya biar tersampai dulu Iya, baru dikasih baru nama dikasih ya. nisan nanti belakangan. Oke. Luar biasa. Ini biasanya Pak De ini emang sering membuat ini atau ini baru pertama kali Pak De? Saya sering
untuk meja altar sembayangan Cina itu biasanya condongnya ke bunga teratai. Terima kasih Pak De, ini mohon maaf mengganggu ini. Kita lagi jalan-jalan dan sebuah kehormatan Pak De buat saya bisa bertemu Pak De, menyaksikan Pak De berkarya. Wah, luar biasa, sebuah kehormatan Pak De. Terima kasih banyak ya Pak De ya. Mohon maaf mengganggu. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi ya Pak De ya. Siap. Pak De, Kita lanjut mari. lagi. Ya. Oke Pak De, kita lanjut Kemana? lagi. Sini. Ah, Oke. Kita ke sanggar lainnya lagi yang paling muda. Yang paling muda. Oke. Siap. Berarti sekarang ke yang paling Ini muda. yang paling muda. Oke. Generasi yang ikut di event Wajah Tangguh Ukir Jepara 2023 ini. Oke. Di Ekstra Coklat. Kita sudah dari generasi ke generasi, Iya. sekarang generasi yang Yang termuda. Oke. Oke. Mas, aduh suaranya Mas. Mohon maaf kita ganggu ya Mas ya, saya Godek dan kebetulan kita mau nanya-nanya sedikit nih. Ini Mas namanya siapa Mas? Mas Fidin. Mas Fidin ya. Tadi saya sama Mas Wawan sudah keliling-keliling, sudah bertemu sama yang sepuh ya Mas, dari 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Dan sekarang saya bertemu sama Mas Fidin ya, yang paling muda Mas. Wah, saya mau tanya dulu sebelum kita lanjut ke sini Mas. Apa alasannya akhirnya sehingga saya mau memahat, saya mau melanjutkan seni memahat Jepara ini? Ya karena kan seni ukir itu kan jati diri kota saya Jepara. Terus kebetulan bapak saya juga legend di ukiran Jepara itu. Jadi ingin meneruskan. Wah, itu cita-cita yang mulia Mas ya. Ya. Dan seperti tadi yang kita ngobrolin Mas, ini bisa menjadi penerus ya Mas ya. Penerus minimal generasi Jepara harus mempunyai pemikiran seperti itu, bahwa saya adalah putra asli dari Jepara. Jadi minimal tahu teori gedak, cawen, kol dan coret, minimal seperti itu. Dan semangatnya yang Ya, paling penting, Mas. Luar biasa. Nah sekarang Mas kita masuk ke karyanya. Ini bikin apa Mas? Ini mau bikin tempat apa? Itu garu. Oh, tempat garu Iya. untuk pembakaran garu gitu Iya. Mau bikin semi relief. Ini kalau temanya ini karya musim ini kemarau. Ini saya mau bikin tema ketiga. Jadi ketiga kemarau, hutan tandus, kekeringan. Ya karena apa? Sekarang banyak hutan yang tandus juga saat ini. Oh, ini hadir dari keresahan. Iya, keresahan. Terima kasih Mas ya. Mohon maaf ganggu, silakan dilanjut untuk mengerjakannya. Ini Wah. kayaknya udah yang ke-6 ya. Walaupun ada yang 15, nanti kita ketemu di Hari venue aja. aja. Oke. Dan itu masih banyak yang unik dan masih ada banyak yang cakep-cakep. Wah, saya makin penasaran. Terima kasih nih Mas, Siap. sudah ngajak saya keliling-keliling dari mulai generasi 70, 60, 50 sampai yang termuda. Sampai Wah, luar biasa, sebuah kehormatan buat saya Mas. Sudah diajak sama Mas Wawan untuk berkeliling-keliling dan Iya juga. banyak belajar. Dan mudah-mudahan dari keliling-keliling Mas Godek juga bisa menjadikan masa depan juga di Jepara, karena Amin. telah mengenalkan ukir lagi keluar Jepara. Amin, amin. Terima kasih Mas ya. Oke, Nanti kita bertemu sama-sama. lagi Mas ya. Assalamualaikum. Permisi Mas. Ya, Mohon maaf ganggu kerjanya. Iya. Iya Mas, saya Godek Mas. Oh, iya, Dari iya. Dari Coklat Ekstra Silaturahmi Budaya. Oh, iya. Kebetulan kemarin tuh saya ketemu sama Mas Wawan. Iya. Lalu kemudian banyak ngobrol tentang ukir Oh, iya, dan diarahkan ke sini Mas. gitu. Katanya Mas ini pembuat alat untuk mengukir Mas. Iya. Namanya siapa Mas? Mas Nur Tata Haja gitu. Mas Nur aja ya. Iya, Mas Nur. Nah Mas, saya penasaran Mas.
dari kemarin saya melihat nih, saya boleh lihat Mas ya? Iya, iya, silakan. Dari kemarin silakan. saya tuh melihat ini Mas. Ini tuh apa namanya Mas? Itu namanya kol. Namanya kol. Iya, iya, kol itu. Untuk alat-alat ukir itu ada apa aja Mas? Kalau alat ukir biasanya ada kol, terus Kol, ada coret juga. Coret ya seperti ini. Ini coret juga Oh, ini ada. Mas. Oh, coret Terus- itu ininya ya Mas. Ini belum Iya. jadi ya Mas ya? Ya Apa udah? itu belum jadi, masih ngasah itu. Udah jadi tapi masih ngasah. Iya. Terus ada penguku juga, penguku sama ini penilap ini. Biasanya Penilap. sih saya bikin penguku multi juga. Iya. Multi, tapi itu tergantung pesanan. Pesanan ya. Jadi saya nggak bisa buat stok karena itu banyak pesanan. Ini sih kemarin juga iseng-iseng bikin peso juga. Iya. Ini berarti alat dasar untuk mengukir Mas. Iya. Tapi Mas Nur ini sudah berapa lama Mas? Udah Membuat alat ukir. sekitaran 6 tahun lah saya. 6 tahun. Dulu saya ngukir juga, terus iseng-iseng bikin alat ukir. Jadi ternyata malah pada dibeli sama orang. Iya. Jadi akhirnya saya buat seperti ini. Ternyata laris dibeli Iya, Mas ya. nggak sempat ngukir juga. Jadi asahannya juga saya juga tukang ukir. Jadi saya tahu bagaimana apa yang dibutuhkan itu seperti apa, enaknya gimana saya tahu. Mas, itu sebenarnya bahannya apa sih Mas? Itu banyak itu ini Mas, lendang, gergaji lendang seperti ini. Oh, bahannya Nah. tuh dasarnya ini Mas ya? Ya, kalau yang untuk penilap sama penguku biasanya pakai circle, saya pakai circle. Nah, Oh ini Mas. bahannya seperti ini. Kalau yang untuk penilap sama penguku. Penilap tuh ini ya? Ya, Oh bahannya dari sini Mas Iya. ya? Mendapatkan bahannya dari mana Mas? ini kalau bahannya biasanya itu dikirimin sama ada yang cari lah. Oh iya. Berarti pada dasarnya bahan ini awet ya? Cuman Iya. kadang bagaimana pengasahannya aja? Iya, Ada yang bisa, ada yang enggak? Iya. Wah luar biasa. Kalau begitu terima kasih Mas. Iya, iya, Mohon iya, maaf iya. saya udah mengganggu Iya, pekerjaannya iya. Mas ya. Heeh. Saya mau Iya, iya. keliling-keliling lagi Oh Mas. gitu ya Mas. Oh, Terima iya, kasih, Mas, ya. Iya ya Mari, Mas, ya, sama-sama. pamit. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada ukiran lagi di dalamnya ya. Iya. Wow. Ini besar ya. Teksnya di mana kita bisa bersilaturahmi terus juga membangun kembali semangat Ini 3 dimensi. 3 dimensi namanya. Jadi coba diperhatikan mulai dari pandangan dari depan, dari samping dan juga ini ada yang dari sini. Mas, tadi saya keliling-keliling. Ya. Ternyata wah ini seru banget nih acara. Ini tuh sering terjadi acara seperti ini Mas. Acara ini baru pertama kali ini Mas. Baru pertama kali ini ada acara silaturahmi budaya yang isinya tuh ada rebana, terus kemudian ada seni ukir tuh Mas. Itu emang asli Jepara. Terus kemudian ada juga tongtek. Tongtek itu ya? Ya, musik ada bambu, ada blung itu Mas. Itu baru pertama kali. Baru pertama kali di Jepara. Dan seru banget Mas ya. Ya, apalagi ada acara ini kan musik-musik ini juga
luar biasa mas. Mas makasih ya udah ganggu ya. Siap. Saya mau keliling-keliling dan Oh ya, nonton lagi. iya, siap, silakan. Makasih ya mas ya. Siap. Seluruh warga masyarakat Kabupaten Jepara menyaksikan 15 seniman ukir. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada 3 faktor yang melatar belakangi ini. Karena satu, generasi sudah tidak tahu akarnya, akar dari Jepara. Yang kedua, kalau tidak tahu akarnya maka seseorang tidak akan tahu ukuran saya seperti apa. Jadi kalau 2 ini sudah terlewatkan, maka dia tidak akan pernah bisa mengukir cinta kan gitu. Maksud saya di sini, kenapa kita harus kembali ke akar, bahwa ukir adalah nafas, ukir adalah detak jantung, ukir adalah kehidupan. Maka generasi harus kembali untuk mencintai. Nah, mencintai ukir ini bukan berarti untuk menjadi tukang ukir, tapi untuk menjadi senimannya. Nah, yang kedua, kalau kita sudah tahu akar dari permasalahan ini, tentunya kita tahu takaran kita. Kita harus punya takaran untuk mencintai di sini. Baru yang terakhir, kita bisa mengukir sesuatu di kampung kita, di negeri kita, di daerah kita yang tercinta ini. Sedangkan di panggung ini, proyeksinya bukan bisnis, tapi seni, nilai, kan gitu. Jadi harapan besar di event ini akan menjadi embrio. Embrio apa? Embrio panggung besar, festival besar yang setiap tahun akan diadakan di Jepara.